Halo semuanya, kembali lagi kita di sini untuk membahas pemrograman HTML ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis tag input yang ada pada form. Di sini saya akan membahas ada 7 jenis. Sebenarnya masih lebih dari itu, cuman itu membutuhkan HTML5 untuk menjalankan supaya bisa berjalan dengan lancar semua. Artinya membutuhkan aplikasi yang baru ya. Nah, jadi untuk yang dasarnya ya saya akan membahas dulu yang 7 jenis ini. Yang pertama ada input text. Jadi input text ini biasanya dipakai untuk menginputkan teks yang bersifat biasa atau standar. Lalu yang kedua ada jenis tag input yang bertipe password. Password di sini berarti apapun nanti yang kita ketik itu akan termasking ya, tersensor. Lalu ada text area. Text area ini biasanya untuk membuat komentar yang isinya itu lumayan panjang. Kemudian ada yang bertipe select ya. Nah, di sini select di sini biasanya dipakai untuk memilih pilihan yang berbentuk drop down list ya, drop down list. Dan pilihan yang bisa kita pilih di sini hanya satu. Kemudian ada checkbox. Ya, checkbox juga memilih pilihan. Hanya saja pilihan yang kita pilih di sini ini bisa banyak atau semuanya kita pilih sekaligus juga bisa. Dan ada radio. Radio di sini hampir sama ya dengan select. Kita hanya bisa memilih satu jenis, tapi dia berbentuk bulatan-bulatan ya. Kemudian yang terakhir itu adalah submit button. Biasanya ini dipakai untuk membuat tombol ya, seperti tombol register, tombol login ya, tombol kembali. Oke. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, ya mungkin kamu boleh subscribe channel ini, jangan lupa like ya, dan untuk video-video yang lain mungkin sebelum kamu melihat ke yang form ini, kamu bisa melihat ke video-video yang sebelumnya. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah halaman HTML ya. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah input type yang berjeniskan text. Oke. Nah, jadi di sini kita cukup membuat seperti ini. Kemudian ini saya save. Jadi untuk membuat input type yang bertipe teks itu dia seperti ini doang. Kemudian hasilnya dia seperti ini. Ya, nah ini misalnya. Oke. Nah, lalu yang kedua, untuk input type yang bertipe password, maka di bagian type-nya ini cukup kita ganti menjadi password saja. Saya save, kemudian kita refresh. Nah, otomatis apapun yang kita ketik itu akan disensor. Nah, lalu yang ketiga ada yang berjeniskan text area. Nah, untuk text area dia pembuatannya agak berbeda, kurang lebih seperti ini. Text area. Oke, saya save, kemudian kita refresh. Nah, text area itu dia seperti ini, dan ini bisa kita resize ya, kita bisa ganti-ganti ukurannya. Nah, ini untuk yang membuat teks berparagraf. Kemudian setelah itu ada select. Input select itu juga codingnya sedikit berbeda. Oke, jadi kita buat seperti ini. Ada select pembuka dan penutup. Lalu di bagian dalamnya ini adalah option. Nah, untuk option kita bisa masukkan di sini misalnya ya, yang pertama kita buat dulu misalnya pilih mata pelajaran. Oke, saya save, kita lihat dulu hasilnya. Ya, masih cuma satu ya. Jadi kalau kita mau tambahkan option yang kedua, nah maka di sini saya duplicate aja. Option satu baris ini yang kita copy paste ya, atau kita duplicate. Kalau kamu kerjanya pakai Notepad++, kamu tinggal tekan Ctrl D ya, Ctrl D, duplicate. Oke, saya langsung ganti saja. Di sini saya buat misalnya agama. Lalu saya duplicate kembali. Di sini untuk PKN. Lalu yang ketiga misalnya ini adalah untuk bahasa Indonesia. Saya simpan.
Kemudian di sini saya refresh. Ya, ini sudah muncul ya. Oke, jadi pilihannya hanya bisa satu. Oke, lalu berikutnya selain select option, tadi ada checkbox. Untuk checkbox, ya kurang lebih dia seperti ini. Input type checkbox. Oke, kemudian misalnya agama. Oke, checkbox. Ya, lalu untuk yang berikutnya, nah di sini kita perlu tambahkan yang namanya BR, atau boleh saya duplicate juga yang di atas ini. Ini adalah PKN. Lalu yang ketiga, misalnya ini bahasa Indonesia. Saya simpan, ya, dan hasilnya jadi seperti ini. Oke. Nah, penggunaan BR tadi membuat dia di enter ke bawah. Jadi kalau mau dibuat ke samping semua, maka BR ini boleh kita hapus, sehingga hasilnya jadi seperti ini. Jadi untuk checkbox itu pilihannya bisa banyak. Lalu yang berikutnya setelah checkbox ada namanya adalah radio, ya. Nah, radio di sini oke. Ya, saya anggap pilihannya sama ya. Hanya tipenya saja saya rubah. Nah, tapi ketika ini kita refresh, radio itu seharusnya hanya memperbolehkan pilihannya satu. Tapi di sini pilihannya bisa tiga-tiganya terpilih sekaligus. Jadi untuk yang tipe radio, nah kamu mesti tambahkan satu lagi yang namanya itu name. Jadi name di sini berfungsi sebagai untuk kelompok. Jadi contoh, misalnya di sini saya buat ini misalnya yang IPA ya. Contoh misalnya ini IPA. Oke, terus pelajarannya saya ganti, ini fisika, ini mate, kemudian ini kimia. Oke, save. Karena mereka satu kelompok, maka pilihannya hanya boleh satu di antara yang tiga ini. Jadi kalau misalnya saya ada dua kelompok, ada kelompok satunya lagi, contoh misalnya kelompok IPS, saya duplicate aja dari yang atas, copy paste. Nah, misalnya ini IPS, IPS, IPS. Oke, misalnya sejarah, ekonomi, lalu satu lagi misalnya geografi. Saya save, saya refresh. Nah, jadi yang atas itu kelompok yang IPA itu tidak akan tercampur dengan kelompok IPS yang di bawah. Nah, jadi masing-masing kelompok itu pilihannya hanya boleh satu. Dan yang terakhir ya, terakhir tadi ada input type submit. Nah, input type submit ini untuk membuat tombol. Jadi di sini kita perlu tambahkan. Oke, ini kita lihat dulu hasilnya. Ya, dia seperti ini. Jadi kalau kita mau ganti keterangan yang di bagian dalam, kita bisa tambahkan atribut value. Misalnya saya buat di sini register. Saya save, saya refresh. Ya, jadi ini ya untuk membuat jenis-jenis tombol di HTML, membuat jenis-jenis input di form menggunakan HTML. Nah, sebagai uji coba tugas kamu, jadi saya sudah buat sebuah tugas yang simple. Kamu bisa lihat di monitor yang sebelah kiri ya, kiri bawah, di kiri bawah. Kalau di tempat kamu berarti sebelah kanan bawah. Oke. Nah, di situ kita akan membuat sebuah form atau formulir untuk melakukan registrasi username. Nah, jadi di sini perlu saya jelaskan, untuk membuat yang namanya form, kamu perlu sebuah tag form dulu di awal, karena nanti form ini berfungsi untuk menentukan fungsi formulirmu itu untuk menerima data atau memposting data. Tapi karena ini masih HTML, ya saya tidak membahas sampai ke sana dulu. Yang nantinya itu akan terpakai
ketika kita sudah belajar ke kode PXP. Jadi untuk kali ini tidak akan saya bahas dulu. Kita cukup buat dulu yang namanya form. Nah, lalu kamu bisa lihat di sana ada keterangan username. Jadi kita bisa buat di sini username. Kemudian ada sebuah input type yang berjenis teks. Kita bisa input seperti ini, input type text. Lalu selesai ya baris pertama, kita akan ke baris yang kedua. Nah, di baris yang kedua itu adalah password ya. Nah, jadi di sini saya bisa buat password .2. Kemudian saya buat di sini input type password. Kemudian saya break ya, atau enter ke bawah. Lalu ada yang ketiga yaitu retype password. Nah, yang ketiga ini juga bertipe password. Dan yang terakhir itu adalah yang bertipe tombol atau submit. Jadi saya buat seperti ini dengan value-nya register. Oke. Selesai. Dan hasilnya kita akan lihat di sini. Iya, seperti ini. Nah, sementara di soal itu bentuknya kan rapi. Yang kita buat ini kan kacau balau. Nah, untuk menyusun supaya form kita itu bisa rapi seperti yang digambar, biasanya orang menggabungkan ya. Kalau setelah kamu belajar CSS, kamu bisa menyusun rapi menggunakan CSS. Tapi kalau misalnya CSS kamu belum kuasai, maka triknya itu adalah apa? Kita bisa memanfaatkan yang namanya table. Ya, jadi form kita ini kita susun ke dalam formasi table supaya dia bisa rapi. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ini saya enter dulu supaya kamu bisa tahu ya bedanya di mana. Jadi di sini saya akan buat dulu sebuah tabel pembuka dengan bordernya itu 1, kemudian cell spacing itu 0. Oke, border di sini maksudnya tabel kita itu kita beri garis, kemudian cell spacing ini supaya jarak antar sel itu nggak ada. Jadi kalau kamu mau tahu lebih serius lagi mengenai table, kamu bisa cek di video yang sebelumnya ya. Oke. Nah, di sini saya sudah buat sebuah table. Oke. Kemudian table itu penyusunnya itu adalah kode TR dan TD. Di sini saya ulang sedikit. TR itu kita membuat baris, TD itu kita membuat kolom. Jadi untuk membuat baris yang pertama, saya buka dulu TR. Nah, setelah satu baris terbentuk, saya akan lanjutkan untuk membuat kolom yang pertama. Nah, kolom yang pertama itu saya buat TD seperti ini. Kolom pertamanya itu adalah apa? Kita buat di sini username. Nah, lalu untuk kolom yang kedua, kita nggak perlu ketik ulang lagi. Ini bisa kita duplicate langsung, Ctrl D. Dan ini saya ganti menjadi tanda titik 2-nya. Kemudian untuk kolom yang ketiga, nah barulah di sini saya letakkan input type yang bertipe teks seperti ini. Oke, dan tidak perlu di BR lagi ya, karena otomatis nanti sudah beda barisan. Oke, ini saya simpan. Kita lihat dulu hasilnya. Jadi mungkin kamu belum gitu nampak hasilnya gimana. Oke, kita lanjutkan dulu ke baris yang kedua. Nah, untuk baris yang kedua, saya rasa kita nggak perlu ketik ulang. Ini bisa di copy paste langsung. Oke, jadi kita langsung dapat 2 baris. Hanya ini saya ganti. Ini untuk yang password. Lalu tipenya ini juga saya ganti, tipenya password. Kemudian saya simpan. Kita lihat hasilnya lagi. Nah, sampai di sini udah mulai kelihatan ya bedanya ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian untuk baris yang ketiga, lagi-lagi ini saya copy paste. Dan di sini saya ganti menjadi retype password. Dengan tipenya sama ya, password. Kemudian saya simpan. Nah, di sini oke. Paste, belum refresh. Ya, seperti ini. Nah, misalnya username-nya ini, kemudian passwordnya ya seperti ini misalnya. Oke.
Kemudian satu lagi ya, ada tombol. Nah, untuk yang tombol, karena di sini ada 3 kolom, oke, kamu boleh pilih tombolnya itu mau diletakin di mana. Kalau misalnya saya letakkan di sebelah kanan, berarti kolom yang ketiga ya, TD yang ketiga, maka hasilnya seperti ini. Kalau mau diletakin ke sebelah kiri, berarti saya geser input type submitnya itu ke TD yang pertama. Oke. Nah, sampai di sini. Nah, apalagi yang kurang? Garisnya. Saya rasa kalau formulir itu dibuat garis-garis seperti ini kayaknya kurang cocok. Jadi untuk tabel, setelah kamu selesai menyusun form, bordernya ini boleh kita hapus ya. Jadi ini boleh saya hapus, saya hilangkan aja, kemudian saya simpan, yap, dan hasilnya seperti ini. Nah, yang bawah ini boleh saya hapus. Oke. Nah, yang seperti ini udah rapi sesuai dengan yang di soal. Ya, jadi ini adalah contoh materi untuk hari ini. Saya rasa kamu sudah dapat kabar bahwasannya tidak lama lagi kita akan ujian. Jadi saya harapkan video ini bisa membantu kamu di ujian nanti. Mungkin kamu boleh latihan-latihan untuk membuat contoh-contoh formulir yang lain, misalnya formulir pendaftaran mengikuti lomba misalnya, yang dimana bidang lombanya itu terdiri dari beberapa pelajaran. Atau mungkin bisa juga misalnya membuat formulir pemesanan online, misalnya pesan pizza, yang dimana topping pizzanya itu kita bisa pilih kita mau tambahin apa, yang pilihannya bermacam-macam, sehingga kita bisa memanfaatkan yang namanya radio atau tombol checkbox. Oke, sekian, kita jumpa lagi di video yang berikutnya. See you.